Produksi 19 tetap ada 20 ini. Karena 12 workshop pertamanya aja. Oke, selamat pagi buat teman-teman di channel Pecinta Sejarah. Oke, saya hari ini itu lagi ada di ini ya, Los Bunder atau di mana nih, Depo Los Bunder di Yogyakarta. Ini modelnya roundhouse gini ya, setengah lingkaran. Terus di depan ini ada tulisannya ya. Nah, ini material stock warehouse Yogyakarta. Nah, ini bangunannya bangunan lama ya ini ya. Hai. Ini bangunan Depo Los Bunder ini. Saya masuk ke sini. Ini saya sama Mas Rinto dan kawan-kawannya, termasuk Mas Aga dari komunitas Rumah Tua. Mau lihat bangunan Los Bunder di Yogyakarta yang bangunannya cukup monumental ya. Ini kondisi suasananya. Itu ada gerbong. Gerbong apa, GW? Sana, ini ada roda-roda sepur. Oke, jadi di depan ini tuh muka dari bangunan Los Bunder di Yogyakarta. Kawasan di Yogyakarta itu sudah dikembangkan oleh NIS atau Nederland Indisch Spoorweg maskapai itu di tahun 1911 yang mulai diwacanakan, atau sebelumnya saya agak lupa ya, cuman mulai bisa dipergunakan itu mulai tahun 1916 ya, Perang Dunia Pertama ya, tapi mulai dibangunnya ya sebelum itu tentunya ya, termasuk Balai Yasa, lalu ini juga Los Bunder. Karena awalnya itu semua dipusatkan di daerah Semarang atau yang kita sebut dengan daerah Spurlan, itu ada di utara Tawang ya. Tapi kemudian dirasakan bahwa di sana itu sering banjir pada saat itu. Sering banjir, lalu juga daerahnya tidak higienis atau tidak sehat ya. Sehingga memang banyak sekali absensi pegawai itu yang tidak masuk. Ya, itu bisa mencapai berapa, 20 orangan lah. Itu absensinya tiap hari atau tiap bulan lah. Saya agak lupa persisnya, tapi yang jelas pengaruh ke produktivitas kerja. Makanya kemudian dipilihlah Jogja. Dipilihnya Jogja itu sebenarnya adalah ini ya, alasannya itu karena di Jogja itu karena iklimnya sejuk ya, iklimnya sejuk, lalu juga sehat juga tentunya untuk para pegawai bisa bekerja, dan tanahnya itu dinilai oleh NIS itu memang sanggup untuk menahan beban konstruksi bangunan yang berat-berat ini, seperti apa nih, seperti Los Bunder ini kan banyak ya material-material baja, lalu juga kalau di Balai Sepengok itu ada mesin-mesin kren geser dan segala macam. Nah, itu dianggap cocok. Jadi ada 3 alasan kenapa NIS itu memindahkan pusat kegiatan aktivitas layanannya itu atau perawatan tentang lokomotif, sarana dan lain-lainnya itu di Jogja. Jadi pertama itu karena kawasannya tidak lagi mendukung, di Semarang sering banjir, tidak sehat, dan tanahnya juga kurang oke. Jadi begitulah kenapa alasan dibikin di Jogja. Semarang kan mereka hanya 435 armada, dengan Jogja, Solo dan sekitarnya, Magelang mereka kan punya 435, Magelang 10 ada. Jadi mereka memindahkan saya ke sini. Ini bagian warehouse Los Bunder. Nah, ini depannya ada turntable. Ini dulu turntablenya untuk 1067 dan 1435 mm ya. Ini punya double gauge atau 2 ukuran lebar spur. Sini. Oh, ini tuasnya udah nggak ada nih, dicopot. Ya, jadi ini masih ada beberapa ini ya, rel-rel yang
udah tertanam aspal nih atau tertindih aspal. Ini kita bisa melihat nih ada perbedaan, bekas dari perbedaan gauge itu. Bukan perbedaan sih maksudnya, terdapat bukti perbedaan gauge ini yang 1067 ya. Nah itu masih ada. Ini kan lebar spur yang masih dipakai hingga kini. Lalu yang 1435 itu ada di sini nih. Ini ada 2 rel, 1435 di sini. Itu juga sama yang seperti itu tuh, sebelah kanan itu. Masih sisa-sisanya gini. Nah, ini totalnya Lost Bundar itu punya 23 pintu ya. Mulai dari yang nomor 1 itu di sebelah sana sampai memutar sebelah sana. Itu berarti mana? Sana utara ya? Sana utara, sini selatan kan ya? Iya. Ya, pokoknya memutar dari utara sampai ke selatan itu ada total 23 pintu. Kalau tak lihat-lihat tadi sampai ke dalam itu kalau dalam satu pintu itu bisa 2 sampai 3 lah, tergantung ukuran loko ya. Itu yang kalau lokomotif yang uap punya NIS 1435 tentunya ya menyesuaikan ya, mungkin 2, tapi kalau loko yang kecil-kecil yang 1067 mungkin itu bisa sampai 3 ya, kurang lebih sampai ukuran lokomotif bisa ditampung di sini. Gimana Mas Aga? Ya. Kurang lebih nih pengembangan sentral NIS di Yogyakarta itu mulai tahun berapa? Jadi memang aku nemu literatur Ya. The New Koran tahun 1916 Ya. itu menceritakan ada suatu proyek besar tahun 1909 di Jogja. Dan itu intinya adalah memindahkan workshopnya NIS atau bengkel NIS dari Semarang ke Yogyakarta. Kenapa Jogja? Karena NIS sudah mulai punya lokomotif yang Besar. dual gauge. Jadi NIS itu kan awalnya kan mereka armadanya 1435 mili untuk rel besar bridge spur. Nah, mereka akhirnya kan punya small spur 1067 mili lebar relnya. Dan Jogja itu adalah tempat di mana 2 armada itu ada. Bertemu gitu. Ya, jadi di Semarang kan mereka hanya punya 1435. Di Jogja, Solo dan sekitar ya mereka 1435 punya, 1067 punya. Tahun awal abad 20 itu mereka sudah punya small spur untuk rute Magelang, Ambarawa, Magelang, Secang, Paraan, yang mereka pakai small spur. Nah itu tetap ya, namanya armada butuh perawatan ya Mas ya. Nah itu ya sudah, akhirnya dibangunlah workshop baru yang menurut The New Koran 1916 itu dibuatlah workshop baru di Pengok yang kemungkinan besar satu set dengan pembangunan Balai Asa ini. Berarti satu kawasan gitu ya? Iya, satu kawasan. Dan memang tertera di artikel itu bahwa memang Lost Bundar ini punya dual gauge. Bisa untuk dimasuki kereta lokomotif dengan 1435 mili lebar rel bridge spur atau yang 1067 mili small spur. Jadi memang bukan hanya Balai Asa, Lost Bundar pun juga melayani dual gauge juga. Berarti ini dulu tuh ibaratnya depo sentralnya ya? Iya, depo sentralnya. Depo sentralnya NIS ya pokoknya di Jawa Tengah lah ya. Iya. Jadi 1914 itu menandai 2 hal besar di NIS. Satu, mereka punya central work parts atau central workshop baru di Pengok dan di Pengok kalau sekarang Balai Asa dan Lost Bundar ini. Dan kedua, di 1914 juga NIS punya stasiun sentral baru yaitu Tawang. Mereka memindahkan stasiun sentral yang tadi di Semarang NIS geser ke Semarang Tawang. Itu termasuk ini ya, relokasi pekerja juga kan? Ya, relokasi pekerja. Boyong semua ya? Iya, semua pekerja dari workshop Semarang dipindah semua ke Jogja. Oke, itu kalau rumah-rumah banyak di Balai Asa berarti itu untuk pekerjaannya NIS dulu Mas? Untuk pekerjaannya itu NIS. Total berapa Mas Aga? Setahu Mas Aga itu? Ada 50 rumah lebih ya? Ya 20-30 ada lah, tapi kalau pasnya berapa aku belum ngitung. Belum ngulik ya? Iya, jujur belum ngitung. Tapi kalau jalur bebasnya SS dulu sebelah mana Mas? Jalur bebasnya SS nggak masuk sini, ini kan memang kawasannya NIS. Dia mental kemana? Tahun 1914 itu dia masih numpang sama jalurnya NIS. Oh, yang double gauge itu ya? Single track dengan double gauge. Jadi 1435 mili, di dalamnya dikasih satu batang rel atau derder rel ketiga. Itu yang 1067 mili. Oke. Siap. Berarti emang Jogja ini udah dari dulu memang udah sibuk Mas ya? Ya. Ibaratnya jadi sibuk. Kota sepur ya, gara-gara NIS. Ya, gara-gara NIS, gara-gara SS dan gara-gara industri perkebunan. Ya, jadi memang
sudah 100 tahun lebih Jogja itu termasuk kota yang cukup sibuk untuk aktivitas kereta Kalau api. untuk ukuran industri Mas, industri apa dulu yang paling maju di era kolonial sampai NIS kok boyong semuanya ke Jogja gini? Untuk areal Jogja Solo itu perkebunan Mas. Perkebunan apa, gula? Terutama gula. Gula ya. Gula, tembakau, pewarna kain, indigo, ada tembakau juga. Itu Kalau keluarga Sultanan ya, entah itu mungkin di Solo atau di Yogyakarta itu mereka juga punya bisnis itu. kalau untuk Jogja mereka hanya menyewakan lahan. Menyewakan lahan Jadi aja. memang Jogja Solo kan kawasan Forest London, kawasan Iya, iya. Suwapraja. Iya. Semua pengusaha perkebunan yang ingin berbisnis di kawasan Suwapraja itu atau Forest London, itu mereka nggak bisa punya tanah, tapi mereka bisa menyewa dengan term tertentu. Dan itu mereka menyewa kepada penguasa lokal, yaitu ya Sultan dan Sunan itu. Berarti ini kalau pengembangan wilayah untuk kereta api gini pasti ada izinnya kan Mas? Pasti. Pasti ada izinnya. Pasti. Tapi ini untuk status tanah pemilikan siapa? Seingat saya masih Sultan Ground sih, seingat Sultan saya. Ground, masih punya Iya. Sultan ya. Berarti ini KAI sampai sekarang punya nyewa ya Mas ya. Nerusin dari zaman dulu mungkin ya. Ya meneruskan yang pendahulunya. Dahulunya. Oke, terima kasih buat Mas Aga. Siap, Mas Aga nih dari sama-sama. komunitas Rumah Tua. Ini ketuanya Mas ya? Ya. Ketuanya sampai sekarang nggak mungkin diganti-ganti kecuali kiamat ya Mas. Thank you Mas Aga, matur nuwun. Sama-sama. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, sekarang itu hanya ada beberapa pintu aja yang memang ini bisa diakses, tapi yang kayak seperti teman-teman bisa lihat ya, nomor 6, nomor 7 itu sudah ditutup karena tidak digunakan lagi untuk menyimpan lokomotif-lokomotif sampai era-era PJKA lah. Kalau sekarang itu cuma jadi gudang simpan aja. Jadi saya mau izin untuk lihat bangunan dalamnya nih. Dalamnya. Ini masih ini konstruksi ini ya, bajanya ini masih otentik lah ini dari dulu nih. Nah, ini begini. Awas, ada ini. 1067 sama 1435. 35 ya. Oh, itu bangunan kantornya itu Mas ya, yang di belakang-belakang itu ya. Saya akan coba shoot atau zoom dulu. Nah, itu bangunan-bangunan kantornya itu. Hah? Apa dah? Enggak apa-apa. Jadi begini nih di dalam Los Bunder. Ini masih sangat kokoh ya itunya. Konstruksi atapnya ini udah baja kualitas nomor 1. Tapi saya kebetulan juga belum nemu dari mana asal konstruksi bajanya ini dibuat dari mana. Tapi kemungkinan besar dari Belanda ya. Karena pada saat itu industri baja di Hindia Belanda itu lebih kepada mesin-mesin untuk industri ya, seperti pabrik gula itu banyak di Surabaya pabriknya, seperti Envibrat, lalu ada mesin fabrik Dapuan atau Young Angel. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini bagian bekas kantornya dulu mungkin ya, atau administrasi sebelah sini. Masih cakep banget nih. Pintunya, kusen-kusennya masih lama semua. Tralis itu masih ada, masih bertahan sampai sekarang. Nah kalau untuk itu ya untuk pencahayaan ya, biar cahaya dari luar itu bisa masuk menerangi depo sini. Walaupun kalau malam juga pastinya udah ada lampunya. Dan juga untuk ini asap lokomotif ya, kalau lokomotif keluar udah pasti zaman dulu ya, apalagi lokomotif uap itu kan dia ngebul banget asapnya ya, jadi dibikinlah ada ventilasi kayak jendela-jendela berkisiu ini untuk ngeluarin asap lokomotif keluar. Di sana apa? Kumpah Mas yang di sini. Apa Mas di ininya? Di besinya. Iya. Ini loh. Oh ya, Bumbah. Ini H O M B A C H. Bumbah. Kumpah. Mungkin Jerman. Iya. Bah itu biasanya Jerman ya? Iya, HP 10. P10 mungkin itu ininya. Oh, profil bajanya. Ini juga nih ada. Oh, Bombah.
Oh, Rombah. Rombah apa Bombah? Kayak R ya, Rombah. Rombah. Oh, Rombah. Rombah. HB10. Oh. Rombah. Iya, Rombah HB10. Rombah ya. Rombah. Oke, jadi beginilah perjalanan saya di apa namanya? Depo Los Bundar Mas ya, di Yogyakarta. Ini tadi saya sama Mas Agung nih, ada Mas Agung, terus ada Dimas. Dimas, awe Dimas. Terus juga ada Pak Zaki tuh di belakang. Jadi sekian dulu ya video jalan-jalan saya ke Los Bundar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa. Kita lanjut ke tempat lain. Mana Mas? Maguwo. Udah, gitu aja.